Wisuda merupakan suatu hal yang dinantikan bagi setiap mahasiswa yang sudah berjuang dan berusaha dalam perkuliahannya. Untuk mendapatkan gelar setelah pendidikan selesai, butuh perjuangan yang cukup panjang. Banyak hal yang terjadi untuk meraih suatu gelar akademik. Bahkan tak jarang ada yang putus di tengah jalan lantaran mengalami masalah-masalah di tengah studinya, persoalan biaya, dan masih banyak lagi. Setelah wisuda, seorang fresh graduate pasti mengharapkan gelar akademik yang telah diraih dapat digunakan untuk berkiprah dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, tidak sedikit fresh graduate yang belum memahami, bingung, dan galau mau mulai dari mana. So, here we go. Di video kali ini, aku bakalan sharing berdasarkan pengalaman dan evaluasi dari pengalaman yang kualami setelah mendapatkan gelar akademik sarjana. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Dewasa ini ada banyak banget channel-channel yang membahas tentang bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar. Namun di sini aku bakalan share soal pengalamanku dulunya yang pernah berkiprah di bagian SDM, yaitu bagaimana cara membuat CV yang masuk dalam kualifikasi dari HRD. CV yang baik merupakan CV yang simple alias gak terlalu rame, mulai dari font, warna, hingga desain yang dimiliki. Selain itu juga memiliki highlight yang jelas atau terarah, mencantumkan nama jelas dan spesifikasi. Kemudian juga rapi, susunannya gak ada tipe-tipenya, dan isi kontennya lengkap, pengalaman demi pengalaman ditulis dengan lengkap, dengan uraian tugas dan tanggung jawab. Cover letter merupakan sampul dari sebuah berkas lamaran. Untuk itu, jika kita membuat cover letter, sebaiknya memang kita menceritakan hal-hal yang menarik yang dipadu-padankan dengan storytelling tentang pengalaman yang kita miliki. Sebagai salah satu media dalam bidang karir, LinkedIn dapat kita gunakan sebagai akun yang memperkenalkan sekaligus membranding diri kita sendiri. Melalui LinkedIn, kita dapat membuat deskripsi pengalaman kerja atau hal-hal yang menarik mengenai diri kita. Selain itu, kita juga dapat mendeskripsikan secara detail mengenai pengalaman kerja yang kita miliki. Kita juga dapat menulis dan menampilkan hasil karya kita. Setelah kita membuat list dari instansi atau perusahaan yang kita minati, ada baiknya kita mencari tahu tentang instansi atau perusahaan tersebut. Tidak lupa juga kita mengecek kolom karir dari website instansi atau perusahaan tersebut. Akan lebih menyenangkan lagi jika kamu menemukan orang-orang dari instansi atau perusahaan yang ingin kamu lamar. Selain kamu bisa berkenalan, kamu juga bisa berinteraksi dengan mereka. Di mana dan gimana caranya? Bisa jadi salah satunya adalah melalui LinkedIn. Kamu bisa beranikan dirimu untuk berkenalan dan bertanya seputar karir di instansi atau perusahaan tersebut. Seleksi untuk memasuki perusahaan umumnya terdapat atau terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu administrasi, yang kedua tulis, dan yang ketiga wawancara. Untuk mempersiapkan sebaik mungkin, maka setelah menyiapkan berkas-berkas dengan baik dan teliti, supaya lulus di tahap administrasi, lanjutkan dengan belajar. Mempelajari apa? Itulah gunanya link dari perusahaan. Kita bisa tanya-tanya lebih jauh tentang seleksinya gimana, bentuk soalnya seperti apa, dan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dalam seleksi. Hal berikutnya yang gak kalah penting untuk kita buat adalah membuat rekapan dari setiap lamaran-lamaran yang sudah kita kirimkan. Karena hal ini selain berguna sebagai pengingat kita akan timeline dari sebuah proses perekrutan, itu juga berguna bagi kita dalam hal mengevaluasi sejauh mana hal-hal yang sudah kita perbuat ataupun kesalahan yang pernah kita lakukan dalam proses rekrutmen.
Setelah mengikuti seleksi, biasanya kita diberikan waktu tunggu terlebih dahulu. Waktu tunggu ini dapat kita manfaatkan untuk mengevaluasi bagaimana dan sejauh mana peran kita dalam mengikuti seleksi. Hal ini berguna sekali bagi kita agar untuk seleksi berikutnya kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Perjalanan mencari kerja merupakan perjalanan yang tidak instan. Gak mudah, butuh perjuangan, dan ada kalanya kita jatuh bangun karenanya. So, ada baiknya selain kompetensi yang kita miliki sesuai ijazah, kita juga mengasah skill lainnya. Kita bisa mengenali diri kita lebih dalam tentang skill apa yang ingin kita perdalam dan kembangkan ke depannya, seperti public speaking, membuat konten, analisis data, dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari melalui media-media online maupun offline. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, teman-teman boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!